Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang alih fungsi lahan sedikit, tapi juga tentang bagaimana kaitannya dengan keberadaan desa adat. Karena kan itu juga persoalan perekonomian sebenarnya yang menjadi persoalan kenapa alih fungsi lahan, salah satunya gitu ya. Kemudian ada wacana yang sempat dilontarkan oleh tokoh BPR di Bali, Bapak Made Arya Amitabha. Karena beliau mengatakan kuatkan desa adat, maka alih fungsi lahan bisa dicegah. Nah, seperti apa detailnya kita akan wawancarai Pak Made Arya Amitabha. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Ya. Kabarnya sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Walaupun beliau seorang bankir gitu, tapi sangat memiliki kepedulian terhadap keberadaan desa adat ya, Pak Made. Oke, kalau kita bicara tentang kemarin sempat kita baca juga statement dari Pak Made berkaitan dengan bagaimana ya alih fungsi lahan, kemudian kaitan dengan kuatkan desa adat, terutama perekonomian. Gimana konsepnya sebenarnya kalau dalam pandangan Pak Made? Ya, nah jadi, kenapa BPR Kanti support di desa adat gitu ya. Nah, jadi mungkin dari sampai ini sudah sangat support ya. Ya, karena kita sudah dari, bukan mungkin sih, 2014 sudah melakukan ya di ulang tahunnya yang ke-25 jubileum peraknya BPR Kanti, kita sudah meluncurkan buku tentang hukum adat Bali, itu udah 6.000-an kita cetak seluruh sampai di Leiden, di Australia dan sebagainya, seluruh Indonesia juga. Itu ya. BPR Kanti yang menerbitkan. Ya, BPR Kanti yang menerbitkan. Ya. Apa hubungannya ya BPR dengan? Nah itu mungkin harus diceritakan, kayaknya menarik ini Pak Made. Iya. Saya tergelitik dengan itu ya. Nah jadi dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, apa hubungannya BPR Kanti dengan desa adat gitu ya. Nah jadi dan itu juga bukan baru-baru ini, kita udah 2014 kok ya support itu ya. Nah jadi kita kebetulan saya juga aktivis kan gitu loh ya. Jadi aktivis yang kebetulan jadi di Dirut gitu loh ya, di bank gitu ya. Nah, jadi kita berpikir di situ bahwa kita kan kalau di aktivis itu kan kita sudah di kawah candra di mukanya lah kita berorganisasi ya, kita dari sisi segala sudut kita harus pikirkan ya. Nah, bahwa ada pada kondisi BPR Kanti harus mensupport desa adat. Ya, nah mensupport desa adat itu apa? Nah saat ini BPR Kanti kan terbesar kedua di Bali dalam hal penyaluran kredit ya? Untuk di BPR. Ya, nah jadi terbesar keduanya itu ya hebat dong kan gitu, orang pikir terbesar kedua loh ya hebat dong. Nah hebatnya itu juga perlu di breakdown. Kenapa menjadi hebat? Ya karena hebatnya BPR Kanti itu karena perekonomian Bali hebat. Ya jadi dari situ anunya ya jadi. BPR Kanti bisa besar karena ditopang oleh perekonomian Bali yang hebat, yang kuat. Nah, perekonomian Bali kan tidak bisa dipisahkan dari pariwisata. Pariwisata itu di Bali itu pariwisatanya adat dan budaya. Siapa yang mengawal adat dan budaya adalah desa adat. Nah, jadi benang merahnya ya ekonominya Bali ya pondasi dasarnya adalah desa adat. Nah, besarnya BPR Kanti ya harus mau tidak mau ya kemana? Ya ke kawitan kan? Ya, ke desa adat ya? Ke desa adat karena itu pondasinya. Nah jadi itulah. Jadi ketika pertanyaan kenapa sih BPR Kanti getol sekali peduli sekali dengan desa adat? Peduli sekali dengan desa adat. Karena BPR Kanti tahu diri. BPR Kanti bisa besar sekarang ini karena tahu diri. Kenapa support desa adat itu BPR Kanti itu tahu diri besarnya itu karena desa adat. Nah melalui berbalas budi lah. Bagaimana mensupport desa adat gitu loh ya. Nah jadi itulah yang jadi pertanyaan itu apa hubungannya gitu loh. Karena kami besar sebagai institusi bisnis ya yang merasa dibesarkan oleh ekonomi Bali ya tahu diri lah. Tahu diri bagaimana berbalas budinya ya itu dengan support adat itu ya. Kalau demikian logikanya harusnya tidak hanya BPR Kanti yang melakukan ini ya. Semua mestinya. Semua kan kita hidup yang dari tahu diri lah. Tahu diri harusnya berterima kasih kepada desa adat gitu ya. Betul. Ya. Berarti Pak Made melihatnya memang desa adat ini sangat strategis. Sangat strategis. Ini ya. Tapi kalau kita kemudian mencoba mengkaitkannya dengan ya perekonomian ya desa adat selama ini seperti apa? Ya, nah jadi memang, jadi kan salah satu
fondasi dasar sudah kita siapkan, ya kita support desa adat. Harapan kita dengan teman-teman lain lah, ya tahu diri lah, berbalas budi. Hal yang sama kan, gitu ya, sama-sama mensupport ya. Sama-sama saudara, tahu diri, kita besar, tahu dirilah, berbalas budi dengan support desa adat. Ya. Nah, ketika kita support adat, nah saya secara pribadi punya pemikiran, pemahaman ketika kita support, keluarkan desa adat. Saya berpikir sebagai seorang aktivis ya, selesai segala persoalan di Bali. Kalau desa adatnya kuat. Kuat, ya. Jadi bahasa sering saya sampaikan ke teman-teman itu adalah segala persoalan di Bali selesai, semua selesai, segala persoalan di Bali semua selesai itu dengan 3 kata aja. 3 kata itu apa? Kuatkan desa adat, serahkan semua dengan desa adat, perkuat desa adatnya, ya segala proses dalam ini kan dalam berorganisasi di Bali itu kan sudah ada desa adatnya, ya sudah dari level terbawah dari Banjar. Nah ketika itu dikuatkan segala persoalan, persoalan apa? Ya salah satunya adalah persoalan ketika ada suatu persoalan perkara tuh misalnya permasalahan antar individu masyarakat yang ada, ya. Nah ketika diserahkan di Bali kan sudah ada kartu desa. Nah itu semacam pengadilan di desa adat ya. Nah itu juga salah satunya BPRKANTI mensupport bekerja sama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali menyelenggarakan memberikan penghargaan kepada desa adat melalui MDA Kanti Bali Kertanugraha. Itu adalah memberikan penghargaan kepada bendesa-bendesa desa-desa adat di seluruh Bali ya terhadap yang bendesanya desa adatnya adalah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di adatnya secara mandiri. Ya, nah itulah. Jadi award itu sudah ada awardnya, sudah kita jalankan dari 2 tahun yang lalu kita sama dengan ini adalah sederhananya begitu. Ya, ketika kita support penyelenggaraan MDA Kanti Bali Kertanugraha itu adalah memberikan penghargaan kepada desa adat yang mampu menyelesaikan persoalan adat secara mandiri. Nah, itu kan sudah selesai semua ya karena kami menyadari bahwa adil itu kan masalah perasaan, rasa. Nah, ketika desa adat sudah bisa memberikan rasa adil kepada keramunya, ya, nah kan biasa ada plus minus itu kan biasa lah gitu loh ya. Nah, ketika itu sudah ada, selesai sehingga Bali itu damai. Ketika Bali damai, semua ya perekonomian Bali kita bisa tata dan sebagainya dengan berbagai kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada di Bali, ada LPD, ada Bupda dan sebagainya, sudah semua ada kok. Tinggal ini yang kita perkuat. Nah, sehingga kita kelembagaan-kelembagaan yang di desa adat kita perkuat, pasti Bali Santi, ya Bali damai, Bali ajak perekonomian dan Bali kuat. Ya, kita akan kembali pada kekuatan Bali itu apa? Ekonomi Balinya itu berwisata, pariwisatanya adat budaya. Ketika dikuatkan itu, pasti tidak ada yang bisa ya menongrong Bali. Ya. Sampai sejauh itu ya berpikirnya sebagai dirut seorang bankir gitu ya. Tapi benar juga ya kalau logikanya seperti itu. Jadi desa adat yang kuat ini tidak hanya tadi sudah secara keadilan sudah, kemudian juga bagaimana perekonomiannya juga. Berarti juga kalau masalah alih fungsi lahan ini juga bisa diatasi dong kalau misalnya desa adatnya kuat gitu misalnya. Iya. Nah, gimana menerjemahkan itu Pak Wadi kalau dalam pandangan Pak Wadi? Iya. Nah, jadi adanya fenomena alih fungsi lahan sekarang ini kan banyak hal yang mempengaruhi ya. Jadi kenapa terjadi alih fungsi? Nah, karena memang secara SDM-nya Kramo Bali itu kan ya tanda kutip kan mudah digoyahkan ya. Jadi dengan godaan-godaan investor ya sehingga dia menjual lahannya gitu loh ya. Bahwa kemudian dengan demikian alih fungsi lahan itu apakah ini perekonomian di desa itu tertinggal nggak dengan di perkotaan? Nah, kan begitu kan, yang ada pemikiran begitu kan, ya. Jadi kita berpikir bahwa enggak, ini suatu hal yang beda, ya, suatu hal yang beda yang ketika kita apa ekonomi desa tertinggal dengan ekonomi kota itu adalah suatu hal yang berbeda, ya. Nah, yang menjadi persoalan ini adalah bagaimana perlunya diperkuat ini. SDM tentunya ya. Nah, sehingga alih fungsi lahan itu dia bisa bisa pahami bahwa
alih fungsi lahan itu dia kuat secara imam ya, sehingga tidak digoyah dengan investor dengan begini dengan begitu kan gitu. Karena Bali kan cuma skupnya cuma segitu itu aja, nggak bisa dikembangkan, nggak bisa reklamasi dan sebagainya kan. Walaupun reklamasi akan menjadi suatu persoalan baru, karena Bali, tanah Balinya itu identik dengan tanah yang ritual. Nah, ketika ada reklamasi dan sebagainya, siapa yang melaksanakan ritual di tanah baru tersebut? Nah, itu. Nah, Bali kenapa bisa damai seperti ini, memiliki daya tarik yang berbeda? Karena ritualnya, ya. Semua ada ritualnya. Ada di setiap perempatan jalan tuh ada ritualnya, ya. Nah, sehingga orang-orang di sana yang melakukan ritual, ya, pohon, binatang, tumbuh-tumbuhan semua diupacarain. Nah, sehingga itu ritualnya ada. Nah, oleh karena itu, nah jadi tentu kita ke depan bagaimana alih fungsi lahan ini tidak akan berkelanjutan. Nah, ini penting ya, kuatkan SDM-nya ya, nah, sehingga tidak goyah dari sisi godaan-godaan dari para investor, dan berikan suatu kesempatan untuk masyarakat untuk benar-benar bisa mengaktualisasikan dirinya tanpa diganggu dengan hal-hal yang bersifat ritual, hal-hal yang bersifat upekara. Lebih ke pembiayaannya misalnya gitu. Pembiayaannya juga, nah bisa nanti dilihat dari kita kan udah punya LPD. Nah itu ya, jadi lengkap sudah, Bali itu lengkap sudah, desa adat sudah. Jadi jangan sampai ada alasan menjual tanahnya karena untuk biaya ngaben, biaya upacara gitu ya. Nah, ini bisa dibantu lah gitu kan ya. Ya itu. Nah bahwa tidak bisa disalahkan saja, tidak bisa disalahkan begitu saja bahwa ada memang benernya, sebagian kecil lah ya. Jadi jual lahan itu karena untuk kegiatan pekara dan sebagainya. Dan itu memang suatu ketika memang bagian kecil, namun memang ada terjadi seperti itu. Ya. Nah, terjadinya itu memang karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, karena apa? Karena kita di Bali punya suatu kewajiban ya, bahwa kita setiap 30 tahunan kita wajib menteglingkih dan sebagainya. Nah, ketika ini tidak diperkuat dari sisi ekonominya, ya mau tidak mau bahwa penghasilan orang Bali saat ini seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan bagaimana dia harus melaksanakan kewajiban menteglingkih itu 30-an tahun sekali gitu loh ya. Jadi selama kita hidup itu wajib hukumnya kita untuk melakukan perkara menteglingkih itu. Nah, bahwa ketika ekonomi orang-orang Bali itu tidak kuat di situ dari sisi penghasilannya, nah mau tidak mau akan balik ke sana. Nah, oleh karena itu kuatkan SDM-nya sehingga dia mampu untuk itu ya. Di sisi lain bahwa tentu harus ada pemahaman tentang upekara tersebut. Ya, nah ini harus menyeluruh ini gitu loh ya. Kuatkan di sisi iman kan, terus juga pemahaman terhadap upekara ini ya. Sejauh mana cukup ya. Jangan sampai jor-joran, berlebihan gitu loh ya. Karena ada tanggung jawab kita yang berikutnya adalah bukan hal itu saja ya. Bagaimana melangsungkan kehidupan di keluarganya ya. Bagaimana akan mempersiapkan, karena itu kan rutin akan jatuh tempo kan gitu loh, 30 tahun sekali jatuh tempo tuh. Ya, itu sih yang jadi. Dan itu fungsinya bagaimana desa adat itu diperkuat. Iya, jadi ketika desa adat kuat ya segala persoalan itu bisa diatasi ya, dan tentunya kepada orang-orang Bali itu akan lebih. Pertanyaan pentingnya Pak Made, siapa yang harus memperkuat desa adat? Pemerintah kah? Pemerintah Provinsi Bali misalnya atau gimana? Ya. Nah, jadi siapa yang harus memperkuat desa adat ya? Nah, jadi ini keramonya pasti ya. Tapi yang dari luar ini misalnya eksternal gitu, misalnya pemerintah harus juga. Nah, tentu ya. Dalam kondisi yang sekarang ini, kemajemukan yang sudah ada di Bali dengan teknologi, informasi, dengan globalisasi ini ya. Jadi seringkali penguatan secara organik itu tentu itu tidak akan bisa itu menghasilkan suatu kekuatan yang besar. Ya, perubahan besar itu nggak bisa ketika melalui organik saja, melalui dari Kramo saja. Nah, oleh karena itu, bagaimana memperkuat desa adat? Ya, Kramo pasti sudah akan memperkuat desa adatnya. Ya, maka saya sering sampaikan ya bahwa bagaimana Bali ke depan tergantung saat ini. Ya, siapa-siapa yang saat ini, kita yang saat ini, kita lah saat ini yang harus ngayat.
ya kepada desa adatnya. Ya, pada saat puncak-puncak hari lah kita mesti ngayah pada desa adat melalui ngayah itu secara modern dong, gitu loh. Jangan lagi ngayah itu kayak dulu, gitu loh ya. Kita harus ada di situ, kegiatan Umpokaro kita harus ada di situ, ya. Karena ketika ya saya sih punya pemikiran, ya tokoh-tokoh di desa adat tuh semua balik ke desa adatnya dalam konteks pemikiran. Ya, kehadiran itu, nah apalagi dengan teknologi sekarang, pertemuan, rapat-rapat di perjuru dan sebagainya, gunakanlah teknologi. Misal virtual meeting bisa kan, gitu loh ya. Nah kalau sangkap mungkin pengambil keputusan boleh lah, harus wajib hadir. Tetapi pengambil keputusan itu kan gongnya. Nah ketika keputusan itu mau diambil, itu harus dipersiapkan dong, grand design, keputusan apa yang diambil, teknologi itu yang digunakan itu untuk mempersiapkan ya pilihan-pilihan untuk yang bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, jadi keputusan di masyarakat itu di desa, di Banjar itu adalah masyarakat itu hanya memilih dari opsi-opsi yang harus disiapkan oleh tokoh-tokoh Banjarnya itu. Ya, ketika mempersiapkan opsi-opsi oleh tokoh-tokoh Banjarnya itu melaluilah dengan virtual meeting dan sebagainya. Ya. Jadi harus semua pihak ya. Semua pihak dengan memanfaatkan harus, teknologi teknologi yang ada. Pemerintah, Kramo, semua harus memperkuat. Dan pemerintah yang harus mensupport. Ya. Nah, wajib jadi ya? wajib. Nah, disitulah peran pemerintah itu. Ya. Jadi bagaimana peran dari pemerintah? Ya harus menyiapkan dari sisi regulasinya. Ya. Bagaimana regulasi itu mensupport keberadaan Kramo Desa Adat. Terus dari sisi insentif, misalnya perpajakan, ya, dari sisi penyiapan, dari sisi distribusinya, ya, dan tentunya, ya, nah, apalagi dengan baru kita selesai dalam konstelasi politik, terpilihnya kepala daerah, saatnya kepala daerah itu, ya, saatnya pemimpin itu adalah memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan hal yang terbaik, berbuat, ya, berbuat menjadi suri tuladan. Ya. Jadi kita mengenal Trikayo Parisudo. Nah, itu harus dimulai dari para pemimpin kita. Ya, Trikayo Parisudo itu adalah bagaimana kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Made. Siap. Luar biasa ya, sudah memberikan kita gambaran ya. Saya mendapatkan pencerahan yang penting ya tentang bagaimana sebenarnya bisnis usaha semua di Bali ini harus berterima kasih kepada desa adat. Betul. BPR Kanti sudah melakukan itu. Ya. Ini langkah contoh yang harus diikuti oleh semua ya, hotel, perbankan di Bali, ya, BPR, apalagi yang lain harus melakukan itu. Bagaimana menguatkan desa adat, peran mereka sangat penting. Kuatkan ekonomi ya, bantu ekonomi desa adat. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.